Salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan. Penonton sekalian dimanapun Anda berada saat ini, sebelum kita mulai pelayanan doa di sore hari ini, saya ajak Anda, mari arahkan hati kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, mengucap syukur, memuliakan Engkau untuk saat sore hari ini. Tuhan yang telah menolong kami, menyelenggarakan hidup kehidupan kami, yang membawa kami pada rencana dan kehendak-Mu. Saat ini kami memasuki pelayanan doa. Engkau berkati setiap kekasih-Mu, tolong mereka untuk pergumulan mereka. Tuhan, tolong jamah mereka, dan tolong jawab dan beri jalan keluar, beri solusi untuk masalah-masalah hidup mereka. Yang sakit sembuhkan, yang bermasalah Tuhan tolong selesaikan, yang butuh jamahan Tuhan Engkau beri saat ini dalam nama Engkau, jamah mereka. Tuhan, tolong demikian juga Engkau kuduskan secara khusus setiap kekasih-Mu ini, kuduskan kami, kuduskan atmosfer ini, dan kuduskan setiap peralatan yang ada di studio ini. Engkau Tuhan, tolong kami dan layakkan kami untuk pelayanan doa ini. Segala kuasa yang berbeda, segala kuasa energi dan kekuatan yang dari jahat, si jahat dari dunia ini, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga layakkan kami untuk seluruh rangkaian pelayanan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba membuka pelayanan, melihat kebenaran firman. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan berikut ini. Ya, saudara penonton, kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Perjanjian Baru, Injil Kitab Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56. Sekali lagi, Injil Kitab Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56 yang diberi judul Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Demikianlah firman Tuhan. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Ya, penonton sekalian dimanapun Anda berada, kemarin kita telah melihat bagian yang penting dalam Yakobus pasal 2. Intinya tentang iman. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia atau mati. Iman tanpa perbuatan mati. Dan kita melihat yang kemarin itu bahwa memang orang yang percaya itu harus terikat kepada perbuatan. Artinya seperti satu keping uang logam. Demikian yang memiliki dua sisi. Demikian halnya iman dan perbuatan, yang saya sebut perbuatan iman. Jadi iman tanpa perbuatan iman itu adalah sia-sia. Nah, sekarang kita melihat bagian yang di Genesaret. Di dalam Markus pasal 6 ada dua bagian yang penting dan bertolak belakang, yaitu pertama, Tuhan Yesus pergi Nazaret di kampungnya sendiri. Di situ mereka tidak percaya dia. Mereka menolak dia. Karena mereka merasa dia itu bagian dari mereka, mana mungkin dia mendapat sesuatu dari Allah. Mereka merasa aneh dan mereka menolak dan kecewa. Nah, di Genesaret ini perbedaannya terjadi karena mereka ini percaya. Mereka kenal dia, sama-sama di Nazaret kenal dia, di Genesaret mereka kenal dia, tetapi sisinya berbeda. Yang satu sisi negatif dan yang satu sisi positif. Nah, mempercayai Tuhan membuat orang itu menerima sesuatu dari dia. Di Genesaret, di mana dia pergi, maka orang-orang mengalami jamahan. Yaitu bahkan mereka yang hanya memegang jubahnya disembuhkan dari penyakit mereka dan dilepaskan dari roh jahat yang mengikat mereka. Nah, penonton sekalian, penting sekali untuk mempercayai Tuhan. Masalahnya ruang hati kita harus terisi dengan percaya, dengan iman. Sebab kalau kita tidak percaya, kita sendiri yang rugi.
Tidak ada dasar bagi kita untuk menerima hasil doa kita kalau kita tidak percaya. Ya, saya pernah mungkin mengatakan bahwa ada orang-orang yang berdoa tapi mereka tidak percaya kuasa doa itu. Tidak percaya kuasa doa itu. Mereka tidak percaya kekuatan kuasa doa mereka. Akibatnya doa mereka itu menjadi tumpul atau tidak tajam dan tidak berkhasiat atau tidak berdaya guna. Nah, penting sekali percaya Tuhan. Tuhan menginginkan Anda percaya kepadanya. Tapi kalau Anda berpikir Anda percaya seperti dalam Yakobus, harus cocok klop dengan perbuatan Anda. Apakah Anda percaya dan Anda memiliki perbuatan iman Anda? Atau Anda percaya dan itu hanya sekedar kata-kata? Banyak orang itu dia berkata dia percaya, tapi faktanya tidak. Ada seorang hamba Tuhan, saya ingat namanya Lee Cho. Beliau itu suatu ketika mendoakan orang-orang lumpuh. Kemudian yang mengejutkan adalah beliau katakan yang punya iman sekarang berjalan. Beberapa dari orang-orang lumpuh itu langsung berjalan. Karena apa? Kuasa Tuhan langsung bekerja. Kalau orang percaya, tetapi yang lain juga kan mengatakan percaya. Tetapi kenapa mereka tidak bisa berjalan? Nah, ini bedanya. Percaya yang tanpa perbuatan dan percaya tok hanya kata-kata belaka. Ini berbeda. Jadi penting sekali kita mengerti bahwa percaya kita harus cocok dengan perbuatan kita. Ada orang menginginkan kesembuhan dari Tuhan, tetapi tidak ada guna kalau dia tidak percaya cara hidupnya seperti apa. Dia habiskan waktu hidupnya untuk hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Seperti saya katakan kemarin, hanya tahu pelesir, hanya tahu mencari kesenangan, dari restoran satu pindah restoran lain dari hari ke hari, dari makanan satu di restoran A pindah ke makanan B di restoran C. Nah, ini masalahnya. Atau engkau harus hanya mengejar kesenangan belaka. Nah, ini masalahnya, tidak klop. Jadi ketika roh iman itu bekerja, kemudian iman Anda tidak cocok karena perbuatan Anda tidak sesuai dengan iman itu, maka jangan harap terjadi sesuatu. Penting sekali Anda mengerti. Cocokkan diri Anda dengan apa yang Anda percaya. Di Genesaret, orang-orang ini membuka hati untuk Tuhan. Mereka percaya Dia. Dengan segenap hati, mereka itu menginginkan kesembuhan dan mereka juga menginginkan sebuah hidup yang baik dan bertobat. Sehingga respon iman itu, roh iman dari Tuhan, itu langsung menjamah dan menyelesaikan masalah mereka. Orang-orang lumpuh dibawa kepadanya, bahkan di pasar-pasar, mereka jejerkan orang-orang yang sakit itu untuk dijamah oleh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, percaya itu perlu sesuatu pengorbanan. Kalau dikatakan kemarin Abraham telah percaya dan dia telah keluar dari Ur Kasdim, dia juga telah mengorbankan anaknya Ishak di gunung. Maka perbuatan iman itu kita butuhkan untuk mewujud nyatakan iman kita, yaitu apa? Iman akan menghasilkan jawaban dari Tuhan tentang apa saja, kesembuhan, pelepasan. Anda ingin dilepaskan Tuhan, cocokkan itu. Jangan saya berdoa itu ulang-ulang kepada orang yang sama, karena tidak cocok, tidak sesuai. Ini harus sesuai antara iman dan perbuatan. Masalahnya, kalau memang tidak ada kesesuaian dan kecocokan, mengakibatkan itu tidak akan ketemu dengan roh Tuhan. Nah, penonton sekalian dimanapun Anda berada, apakah iman Anda memiliki perbuatan iman? Anda memiliki iman dan ada perbuatan iman dalam hidup Anda atau tidak? Seperti kata Yakobus, boleh bilang orang lapar, orang membutuhkan pakaian, tetapi kita cuek. Padahal misalnya kita ada dan orang itu memang perlu diberi saat itu. Dia duduk di kursi, kemudian saya ambilkan kue dan minuman air putih. Saya tanya, Anda mau minum kopi? Tidak, saya minum air putih saja. Saya kasih dan dia minum airnya dan dia makan kue-kuenya itu. Dia makan lahap. Tetapi tentunya dia sopan, orangnya ini sopan. Saya bilang, Bapak dari mana? Dia dari arah timur, dari wilayah Ternate. Saya pikir orang ini orang Muslim rupanya. Saya lihat wajahnya, oh ini orang Muslim memang. Saya langsung bilang, Bapak, oke, setelah selesai kerja itu silakan, Pak, itu kan tidak lama. Selesai Bapak kerja itu, Bapak pergi, saya kasih uangnya. Nah,
Ternyata di sekitar saya itu, orang-orang di sekitar saya itu tidak ada yang mau menerima dia. Mereka tidak lihat keadaannya seperti itu. Padahal penting sekali kita peduli tentang keadaan-keadaan di sekitar kita. Kalau di rumah kita kotor, tolong bersihkan. Jangan biarkan. Kalau piring-piring itu, gelas-gelas itu belum dicuci, silahkan dicuci. Jangan biarkan. Karena Tuhan tidak akan peduli kepada kita kalau kita tidak peduli dengan kenyataan-kenyataan di sekitar kita. Mungkin ibu Anda membutuhkan sesuatu dari Anda, tapi Anda hanya bingung dengan game. Anda mungkin hanya bingung dengan Facebook Anda. Mungkin beliau itu membutuhkan Anda untuk membeli obat atau membeli sesuatu di warung. Tapi mungkin Anda mengeraskan hati. Suruh saja orang lain. Iya, tapi kan kakakmu nanti sebentar datang. Kita harus peduli. Keadaan-keadaan di sekitar kita itu, kita harus peduli sehingga roh Tuhan dapat masuk dalam atmosfer kita. Menyembuhkan, melepaskan, bahkan dia dapat berbicara kepada kita. Kalau kita tidak ini masalahnya. Kita gagal untuk menemui Tuhan, ini masalahnya. Jangan cari sesuatu yang tinggi-tinggi. Jangan ngelamun, jangan berharap sesuatu yang tinggi-tinggi kalau kenyataannya kita itu untuk hal-hal yang sederhana saja tidak bertanggung jawab. Kalau Anda murid di sekolah, Anda harus belajar sungguh-sungguh. Kalau Anda juga mahasiswa, Anda harus belajar sungguh-sungguh untuk membuktikan bahwa orang tua yang membimbing Anda itu tidak sia-sia. Ini masalahnya. Dan kalau Anda belajar, Anda juga harus mengerti dengan baik. Harus ada keseimbangan. Ada orang belajar terus, tetapi kesibukan di rumah itu dia tidak peduli. Saya pernah seperti itu dan saya sadar, saya salah. Saya salah, tidak boleh seperti ini. Saya harus membantu orang tua. Jadi mulai besoknya saya langsung ngepel lantai. Rumah kami sekitar, rumahnya besar. Rumahnya besar. Jadi butuh waktu berjam-jam untuk mengepel lantai dengan baik. Kemudian yang perlu dimengerti bahwa perbuatan iman ini dapat Anda lakukan dari hal-hal yang sederhana. Tanggung jawab Anda sebagai seorang bapak. Tanggung jawab Anda sebagai seorang ibu. Tanggung jawab Anda sebagai seorang anak. Bagaimana? Apakah engkau sudah membantu orang tua? Atau engkau tidak peduli dengan orang-orang? Nah, ini masalahnya. Penting sekali untuk diingat bahwa perbuatan iman adalah sebuah kepedulian. Ketika contoh yang sederhana, Yosua itu pergi mencari Musa di padang gurun. Dia diutus untuk pergi mencari Musa, suruh kembali untuk memimpin mereka. Ada pesan. Itu kan dia didera. Setelah dia kembali dari sana, bertemu Musa, dia kasih tahu pesannya. Pulang dia di situ kan dia budak, didera, dicambuk. Itu dalam perhitungan. Yosua sangat cerdas. Yosua itu jadi dia tahu apa yang terjadi, tapi dia terima. Karena dia melakukan perbuatan iman. Nah, masalahnya penting sekali kita ingat dengan baik. Yosua itu kemudian jadi pemimpin menggantikan Musa. Setengah perjalanan orang Israel dari padang gurun sampai di tanah perjanjian dipimpin oleh Yosua, panglima Israel itu. Nah, ambillah bagian tanggung jawab Anda dengan baik. Untuk mau Anda itu jadi orang benar, orang percaya, Anda harus ambil tanggung jawab sebagai sebuah perbuatan iman. Pedulilah dengan keadaan sekitar. Kalau kotor, segera dibersihkan, jangan tunggu orang. Kalau rumput di halaman sudah banyak, tolong dipotong. Tolong dipotong. Ada seorang senior saya ingat. Dia itu pagi-pagi sekali, kami semua masih bangun, dia itu sudah membersihkan halaman, kemudian dia ngepel semua rumah. Seolah-olah kami bangun tidak ada lagi yang dapat kami kerjakan. Semuanya dia sudah ambil, dia sudah masak, dia sudah menanak nasi, dia sudah memasak air. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan orang ini? Dia punya sebuah karunia yang bagus. Misalnya di sebuah tempat di sini, dia layani orang. Kemudian banyak orang datang karena dia karunianya itu cukup bagus. Dia diberi Tuhan itu lebih dari yang lain-lain. Nah, dia tahu ketika orang-orang itu dari luar rumah itu karena saking tertariknya itu mereka berkumpul dan tengok dia dari luar, dia tahu, dia sebut nama mereka satu persatu. Pak John, padahal dia di situ dia tidak ada yang dia kenal. Pak John, sini, Tuhan bilang engkau ini sakit perut. Sini, saya doakan.
Langsung langsung mereka bilang, John, betul nggak sakit perut? Betul. Silahkan maju. Satu persatu dia langsung bilang, Ibu Teli, Anda ini, padahal Ibu Telinya itu di luar sedang ngintip-ngintip. Di antara kerumunan banyak sekali orang itu. Ibu Teli, Anda masuk. Tuhan bilang, bersabar untuk suami Anda yang pemabuk itu. Tidak lama lagi Tuhan akan beracara dan memulihkan keluarga Anda. Langsung ibu itu menangis masuk. Itu betul pergumulannya. Nah, semakin baik Anda bertanggung jawab, semakin besar pemberian Tuhan untuk Anda. Dari kepercayaan kecil akan ditingkatkan kepada kepercayaan besar. Kesalahan kita mendidik orang, seolah-olah orang itu sekolah teologi, seolah-olah orang itu sekolah kitab, dia jadi hamba Tuhan. Itu bukan, itu tidak betul, nonsense. Hamba Tuhan itu dididik di tempat yang tepat, di dalam keadaan keluarga yang bagaimana, dan suasana hatinya seperti apa dibentuk. Itu tanggung jawab dan urusan Tuhan. Nah, saya kira untuk firman Tuhan ini, Tuhan meminta Anda percaya. Dan percaya itu ternyata tidak bisa terlepas dari perbuatan. Iman tidak bisa terlepas dari perbuatan. Silakan Anda tunjukkan iman Anda dengan perbuatan-perbuatan iman Anda. Pasti apa yang Anda minta dikabulkan Tuhan. Apa yang Anda harapkan dikabulkan Tuhan. Nah, saya kira demikian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, dan kami membuka pelayanan doa lewat via WhatsApp di nomor 081288559499. Sekali lagi di via WhatsApp di nomor 081288559499. Bapak Ibu Saudara-saudari boleh menghubungi nomor yang telah disebutkan tadi dan akan langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Ya, Anda mungkin berpikir untuk melakukan perbuatan iman. Jadi tolong yang sederhana-sederhana saja. Itu mulai dari masalah tanggung jawab. Masalah tanggung jawab. Saya dulu disuruh ibu saya dan bapak saya. Mami dan papi saya itu suruh saya. Coba Anda jaga ini, satu karung beras, jangan ada yang ambil ya. Saya jaga. Dan tidak ada yang ambil. Beberapa hari kemudian, mereka cek, oh ya itu kepercayaan itu. Kemudian mereka tingkatkan lagi. Ini ada uang 10 juta rupiah, tolong kamu jaga. Jadi, saya jaga. Waktu itu umur saya masih umur SMP. Kemudian, beberapa hari lagi mereka cek, oh iya masih ada uangnya. Mereka bilang, coba kamu pergi beli sesuatu di sana. Mereka kasih uang 50 juta rupiah. Saya pergi. Untuk makan dan minum, untuk penginapan, untuk hotel, dan untuk biaya-biaya perjalanan, saya naik pesawat atau saya naik kapal tidak terjangkau pesawat, itu saya perinci. Saya perinci dan saya kembalikan. Yang tidak terpakai atau memang tidak terbelanja itu, karena sesuatu dan lain hal, saya kembalikan. Kemudian mereka tingkatkan. Yang terakhir, seluruh lemari yang berisi emas dan uang-uang itu mereka, zaman itu kan, mereka walaupun bapak saya kontraktor di Bank Indonesia, di beberapa cabang Bank Indonesia di wilayah Indonesia Timur, itu mereka biasa simpan uang itu dalam bentuk emas dan juga biasa lebih banyak uang tunai yang disimpan di lemari. Nah, terakhir saya disuruh pegang kunci uang itu, kamu jaga dan jangan keluar dari kamar ini. Saya lakukan dengan baik. Dari situ kemudian ternyata itu berguna untuk membuat saya menjadi orang yang sangat bertanggung jawab untuk apapun juga, dan itu membuat saya bisa ternyata dipakai Tuhan. Nah, kalau Anda ingin, Anda harus mulai belajar bertanggung jawab untuk hal-hal yang sederhana hingga ditingkatkan. Baik ditingkatkan orang-orang di sekitar Anda, atasan Anda, orang tua Anda, atau ditingkatkan Tuhan nantinya. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kami masih membuka pelayanan doa lewat via WhatsApp yang nomornya tertera di masing-masing HP Android dari Bapak Ibu Saudara-saudari, atau boleh menghubungi di 081288559499.
Sekali lagi di 0812 8855 9499 dan masuk dari telepon WhatsApp. Ya, halo. Sore. Ya, halo. Iya Pak Pendeta, selamat sore. Ya, dengan Ibu siapa? Nama saya Angel Pak. Ya, apa yang bisa dibantu? Saya mau minta tolong, ya. Saya mau minta tolong Pak Pendeta, tolong didoakan. Saya ada tiroid di leher. Oh ya, pegang dengan tangan kanan. Ya, Sebesar apa benjolannya? Mas tidak terlalu besar, tapi kalau teraba Mas kentara sudah ada. Leher kanan kiri? Ya, Di leher kanan atau kiri? di tengah-tengah Oh ya. leher Pak Pendeta. Oke. Pegang dengan tangan kanan. Saya tidak Iya, bisa Pak Pendeta. menyembuhkan Anda, Tuhan yang menyembuhkan. Anda Iya. cocokkan iman Anda dengan perbuatan Anda. Ya, Iya, Pak. arahkan hati kepada Tuhan, relax. Tuhan Yesus, Engkau jamah Angel dan sembuhkan ia dari hipertiroid atau gondok. Benjolan gondok. Anda juga yang punya masalah yang mirip, ada benjolan gondok leher Anda, pegang dengan tangan kanan. Tuhan jamah Angel dan sembuhkan benjolan gondok, susut, mengecil dan hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kekasih-kekasihmu yang memegang dengan tangan kanan saat ini, gondok atau benjolan gondok mereka, Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Susut, mengecil dan hilang. Ya, terima dengan iman. Angel, halo, Iya Pak Pendeta. gimana? Ya, Coba kamu periksa. saya rasa waktu didoakan seperti mengecil. Iya. Bukan seperti mengecil, tidak, itu dia sedang mengecil. Ya, Iya Pak Pendeta, terasa. pegang dengan tangan kanan, ikuti doa saya ya. Iya, Tuhan Yesus, Anda juga yang di sana, di mana saja, yang punya benjolan gondok, pegang dengan tangan dan ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus, Benjolan gondok, benjolan gondok, hipertiroid sembuh, hipertiroid sembuh, T2 sembuh, T2 sembuh. di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Benjolan gondok susut dan hilang, benjolan gondok susut dan hilang. di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Susut dan hilang, susut dan hilang saat ini, saat ini. di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Demikian terjadi. demikian terjadi. Terima dengan iman, terima dengan iman. Di Terima dalam nama Tuhan terima Yesus. dan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Angel tolong dicek. Ya Pak Pendeta, terima kasih. Gimana benjolannya itu? Terasa sekali tidak sama seperti yang tadi Pak Pendeta. Oh ya. Kamu sambil saya berdoa yang lain, kamu tetap pegang dengan tangan kanan. Dari wilayah mana? Angel dari wilayah Ya. mana? Dari Makassar. Oh ya, nanti hubungi saya lagi sebentar setelah selesai siaran langsung ini ya. Oh iya Pak Pendeta. Ya. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya, yang terpenting adalah Anda percaya kepada Tuhan. Halo, selamat sore. Ya, sore. Mohon kepangan doa. Dengan Ibu siapa? Ibu Rit. Ibu Rit. 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 Dari mana, Bu? Manado. Ya, oke. Apa masalahnya? Dan asam urat. Asam urat dan Sakit pinggang. oh ya.
Pegang dengan tangan kanan. Pinggang mana? Kanan kiri, Bu? Dua-dua, kanan Oke. kiri. Pegang dengan tangan kanan. Tuhan Yesus, Engkau jamah pinggang yang Ya. sakit dan sembuhkan dalam nama Yesus. Termasuk Dalam gigit nama asam Yesus. urat turun dan normal dalam nama Yesus. Rasa sakit karena asam urat hilang, sembuh di dalam nama Yesus. Terima Dalam dengan nama iman. Yesus. Anda juga yang sakit asam urat, pegang dengan tangan kanan saat ini. Bagian yang sakit di dalam nama Yesus. Asam Nama urat Yesus. turun dan normal, digit asam turun dan benjolan tofi. Anda yang punya benjolan tofi karena asam urat, imani saat ini benjolan susut dan hilang. Di dalam nama sakit pinggang hilang, sembuh, ringan dan normal. Sekali lagi, asam urat sembuh, rasa sakit dan nyeri hilang, dan sakit pinggang hilang. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Anda terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Ya Ibu, gimana? Dalam nama Yesus. Sembuh. Amin. Tolong dicek pinggangnya. Masih menyeri sedikit-sedikit. Ya. Memangnya pinggangnya sakit sekali tadi. Masih menyeri sedikit-sedikit. Sekarang Anda bilang dalam nama Yesus. Pegang itu pinggang. Dalam nama, Dalam nama Yesus. sakit pinggang hilang. Dalam sakit pinggang hilang. Sembuh. Sembuh. Ringan dan normal. Dengan dalam nama. Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tolong dicek Bu. Ya. Sudah. Yang Puji asam urat Tuhan. gimana? Yang asam urat gimana Bu? Ya. Yang asam urat di mana? Di kaki? Di tangan dan kaki. Dua lengan tangan dan kaki. Ya, sekarang bagaimana? Sudah ada perubahan. Tunggu Bu, kalau masih sakit atau tidak? Masih bersakit yang sebelah kanan. Ya, yang di kaki atau ke tangan yang sakit? Tangan. Oke, angkat, lambaikan tangan Ibu, lambaikan. Lambaikan saat ini Ya. dan terima kesembuhan. Asam urat normal dan tangannya tidak sakit lagi dan ringan normal. Ya, terima dengan iman. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, tolong Dalam dicek. nama Yesus. Ya sudah, puji Tuhan. Ya, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang menyembuhkan Ibu dari sakit pinggang dan asam urat. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Makasih. Ya. Dan masuk dari kolom komentar dari Ibu Jacqueline Gladys. Shalom, selamat melayani Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Ibu Jacqueline. Dan dari Ibu Eti Bani, doakan usaha ayam potong bapak saya yang di Kupang, biar diberkati Tuhan. Ya, oke. Saya doakan usaha Bapak Anda. Ya, apalagi kalau Ibu itu yang juga memberi juga termasuk punya saham dalam usaha itu. Angkat tangan kanan. Kita berdoa. Arahkan ke Nusa Tenggara ya Bu. Nusa Tenggara. Oke. Tuhan Yesus Engkau berkati kekasih-Mu Eti Bani untuk permintaannya. Memberkati secara usaha bapaknya yang berusaha peternakan ayam potong. Berkati dalam nama Yesus. Dan buat berhasil lindungkan dari yang jahat, dari kerugian dan bangkrut. Engkau berkati dan tolong. Beri kemujuran, keberuntungan dan rezeki darimu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati Eti Bani. Demikian ayahnya yang berusaha peternakan ayam potong. Demikian segala kuasa, perintah, penghalang, penghambat aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Demikian juga engkau melindungi usaha ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terima dengan iman. Haleluya, amin. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki sakit penyakit, baik dia itu asam urat, jantung, tekanan darah tinggi, kolesterol, paru-paru atau segala jenis penyakit apapun juga itu,
atau yang disebabkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, Bapak Ibu Saudara-saudari boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan tadi, dan masih ada berbagai macam-macam doa sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu Saudara-saudari. Di situ sudah ada, dan Bapak Ibu Saudara-saudari tinggal mengikutinya di channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang dengan nama channel Lefranta Kumansang, atau juga bisa PS.Lefranta Kumansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan tadi, dan Bapak Ibu Saudara-saudari tinggal menonton dan mengimaninya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Like, komen, dan share untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang tergerak hati untuk berpartisipasi mendonasikan pelayanan kami, Bapak Ibu Saudara-saudari boleh menghubungi nomor yang ada di ponsel HP masing-masing dari Bapak Ibu Saudara-saudari, atau bisa menghubungi di nomor WhatsApp 0812 8855 9499. Sekali lagi di 0812 8855 9499. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang tergerak hati untuk berpartisipasi mendonasi membantu pelayanan kami, Bapak Ibu Saudara-saudari boleh menghubungi nomor yang telah disebutkan tadi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Anda jangan malu-malu. Yang sakit apapun juga, segera menghubungi saya saat ini. Nanti akan didoakan. Sakit apa saja, Anda hubungi dan Anda akan didoakan. Jadi Anda yang mau menghubungi, tolong Anda percaya. Dan jika ada yang salah dalam hidup Anda, tolong dibenahi. Berdamai dengan Tuhan Yesus, agar Anda beroleh perkenanan Tuhan. Dan Anda disembuhkan, dilepaskan, juga Anda diberkati dengan kemujuran dan keberuntungan, serta hal-hal yang Anda perlukan. Terima kasih. Dan kami masih membuka pelayanan doa lewat via WhatsApp di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di 0812 8855 9499. Bapak Ibu Saudara-saudari boleh menghubungi nomor WhatsApp yang telah disebutkan tadi, dan nanti akan langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Ya, dan masuk dari kolom komentar dari Ibu Arni Friska. Shalom, Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Ya, Tuhan memberkati Ibu. Terima kasih. Dan dari Arni Friska. Shalom, Tuhan memberkati. Sudah tadi. Ya, Anda juga yang sakit apapun juga. Biasanya sementara firman, kalau di radio itu orang-orang telah mengalami jamahan Tuhan. Jadi jangan lupa Anda sakit apa saja saat firman dan saat ini, walaupun yang didoakan bukan Anda boleh pegang dengan tangan kanan dan imani. Kesembuhan dari Tuhan terjadi saat ini juga. Ya, terima kasih. Dan masuk dari telepon WhatsApp dari Ibu Keke Jami. Shalom, Bu. Ya. Oke. Jamaah. Shalom, Pak Pendeta. Ya, gimana Bu? Apa yang mau didoakan? Saya minta didoakan. Ini apa yang mau didoakan? Tangan saya nih dua-duanya. Kiri kanan tangan saya dari ketiak sampai gatal-gatal 3 tahun nggak hijau. Gatal-gatal? Iya. Oke, lambaikan tangan Anda dua-duanya saat ini. Lambaikan dan terima kesembuhan. Gatal-gatal di tangan Anda hilang. Anda juga yang punya masalah yang mirip,
Jika itu di tangan, angkat tangan, lambaikan, dan juga yang punya gatal-gatal di seluruh tubuh, Anda imani, pegang, dan Anda imani saat ini gatal-gatal hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Ibu Kakak, gimana? Halo Ibu, bagaimana tangannya? Ya, halo Bu. Halo Bu. Bu, boleh minta tolong Bu, kecilkan yang apa itu yang siaran langsung di HP satu itu. Ya, udah ini saya udah kecilin. Ya. Ya, gimana tangannya Bu? Ya, udah. Sudah. Udah. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan. Anda juga yang sudah sembuh dari gatal-gatal alergi, Anda juga berterima kasih saat ini kepada Tuhan Yesus. Gimana? Di sebelah kiri masih Pak Pendeta. Ya, pegang dengan tangan kanan. Iya. Terima kesembuhan. Tangan kiri juga sembuh. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus gatal-gatal hilang. Iya, tolong dicek Bu. Amin. Iya. Ya, gimana Ibu Kakak? Udah mulai berkurang Pak Pendeta. Sekarang hilang, bilang sekarang hilang dalam nama Yesus. Udah mulai berkurang Pak Pendeta. Ya, bilang sekarang gatal-gatalnya hilang dalam nama Yesus. Sebelah kanan udah. Baik di kiri, di kanan hilang. Sekarang gatal-gatalnya hilang. Amin. Dalam nama Yesus. Sekarang dalam nama Yesus hilang. Dalam nama Yesus. Ya, gimana Ibu Kakak? Ya, gimana? Iya, Pak Pendeta. Udah mulai berkurang nih Pak Pendeta. Udah mulai berkurang. Ya. Coba angkat kirinya, tangan kirinya angkat sekarang. Ya. Mulai lambaikan. Ya. Tuhan Yesus engkau jamah. Gatal-gatal di tangan kiri hilang. Juga di tangan Gatal-gatal hilang di dalam nama Yesus. Ya. Sembuh. Ya. Ringan dan normal demikian terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, gimana Ibu Kakak? Gatal-gatal tangan kiri hilang. Iya. Ya, Anda terputus. yang sudah sembuh berterima kasihlah kepada Tuhan Yesus. Dan masuk dari kolom komentar dari Ibu Yeni Mewo. Mohon doakan kepala belakang saya terasa berat sekali. Terima kasih. Ya, Ibu Yeni pegang. Anda juga yang punya masalah di kepala belakang, apakah hipertensi atau juga masalah memang sakit di kepala belakang, pegang dengan tangan kanan saat ini. Atau juga sakit di kepala bagian manapun juga pegang dengan tangan kanan. Tuhan Yesus engkau jamah kekasihmu ini yang sakit kepala bagian belakang, yang rasa berat, saat ini menjadi ringan, peredaran darah lancar dalam nama Yesus. Mereka yang sakit di kepala sembuh, ringan dan normal, rasa sakit hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit kepala hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian bagian kepala belakang yang berat, ringan saat ini. Ringan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan masuk lagi dari kolom komentar dari Marcel Riri. Shalom Bapak Pendeta, Beta minta didoakan Pak. Beta punya gigi paling amat sakit Pak.
dari Ibu Aceh. Ya, pegang dengan tangan kanan bagian gigi yang sakit. Anda juga yang sakit gigi, pegang dengan tangan kanan. Tuhan Yesus, Engkau jamah giginya dan juga gusinya. Jamah akar giginya dan sembuhkan saat ini. Sembuhkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit gigi sembuh. Rasa sakit di gigi hilang. Sembuh. Ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit di gigi hilang. Sembuh. Ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, masuk dari layanan WhatsApp. Shalom, Bu. Ya, shalom, Bu. Ya, sore. Apa? Ya, dari Ibu siapa? Dari Bapak Sep Omong. Bapak siapa? Hari apa anaknya? Ya, Ya. Apa yang mau didoakan? ini meminta doa Ya, sakit kepala ini. ya. Ya. Oke. Hari Pegang di dengan kawan. tangan kanan. Kepala yang sakit pegang dengan tangan kanan. Sudah? Pegang tangan kanan. Sudah? Ya, Dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah. Rasa sakit kepala hilang. Rasa sakit kepala hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit kepala hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit kepala hilang. Hilang. Dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit keluar. Dan kepala ringan. Ringan dan tidak sakit lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kepala ringan dan tidak sakit lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Ya, tolong dicek. gimana? Gimana? Masih, Pak. Masih. Ya, brusetnya mana? Mana bruset? Ya, Mana yang bruset ini mana? ini. Ya, bro. Ini. Kepalanya. Pegang kata kepala. Ikuti doa ini. Ikuti doa ini. Pegang dengan tangan kanan. Ikuti Coba doa ini. pongo. Dalam nama Tuhan Yesus. Sakit kepala Dalam hilang. nama Yesus. Sakit kepala hilang. Rasa sakit hilang. Sakit kepala hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Ringan. Ringan. Dan normal. Ringan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Ringan dan normal. Di dalam nama Tuhan Yesus demikian terjadi. Terima dengan iman. Dalam Ringan normal. ringan dan lembut. Ya, tolong dicek bruset. Gimana kata? Ringan. Sedikit betul. Iya, ringan. Bagaimana bruset? Ringan. Ada. Sudah ringan. Kalau belum Ringan sedikit. saya mau berdoa lagi. Bagaimana? Ringan sedikit. Pegang dengan tangan kanan lagi. Ikuti doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Sakit kepala hilang. Sakit kepala hilang. Sembuh. Sembuh. Ringan dan normal. Ringan dan normal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Ya, coba tolong dicek. Ringan. Ya, Anda kalau berdoa harus yakin dengan doa Anda. Ringan sedikit. Bagaimana? Ya, Ringan sedikit. pegang lagi dengan tangan kanan. Bruset, setiap kata yang diucapkan Anda harus percaya. Karena Anda sendiri yang bilang. Karena Anda ikut saya, Anda sendiri juga berkata itu kan? Harus yakin setiap kata. Firman bilang apa yang kamu katakan, toh, itu yang terjadi padamu. Kalau kita bilang sembuh, ringan, normal, itu yang harus terjadi, jangan lain. Jangan berbicara pikir lain, jangan bimbang kan. Keadaan hati itu yang bimbang, itu membuat doa tidak efektif. Bagaimana Bruset?
Ya. Betul begitu? Bagaimana kata? Bapongok kuat. Oh iya, pegang dengan tangan kanan. Ibu bantu juga pegang telinganya dengan tangan kanan. Pegang juga telinganya, bantu. Ya, sudah pegang kepalanya? Ya. Tuhan Yesus, Engkau jamah dan sembuhkan sehat. Jamah dan sembuhkan. Rasa sakit di kepala hilang. Roh tuli keluar. Roh tuli keluar. Roh tuli keluar di dalam nama Yesus. Rasa sakit kepala hilang. Roh tuli keluar di dalam nama Yesus. Roh tuli keluar. Pendengaran normal. Dan juga sakit kepala hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, tolong dicek. Gimana kata? Gimana? Masih. Apa yang masih? Kepala masih sakit maksudnya? Soalnya Ya, gimana Bu? ada benjolan di bawah telinga atau mungkin ada gangguan. Oh ya. Tunggu dulu. Terus ya, Anda harus percaya. Kalau berdoa itu harus percaya. Kalau Anda tidak percaya, saya ulang sekali tidak terjadi apa-apa itu. Bagaimana? Anda harus percaya. Anda harus percaya sungguh-sungguh. Pegang telinganya, tutup telinganya dengan tangan kanan. Tutup telinganya dengan tangan kanan. Dalam nama Yesus Engkau jamah dan sembuhkan roh tuli keluar. Roh tuli keluar. Roh tuli keluar di dalam nama Yesus. Roh tuli keluar. Roh tuli keluar. Sakit kepala hilang di dalam nama Yesus. Roh tuli keluar. Sakit kepala hilang di dalam nama Yesus. Roh tuli keluar. Sakit kepala hilang di dalam nama Yesus. Roh tuli keluar. Sakit kepala hilang di dalam nama Yesus. Pendengaran normal. Demikian terjadi. Ya, halo? Ya, gimana Bro Seth? Bagaimana kata? Tuli dengan datang saya berdoa. Gimana kata? Masih. Ya. Nanti ulang kalau begini langsung, kemudian tolong Bro Seth. Kalau berdoa jangan bimbang. Saya tahu hati Anda saat ini. Ada keraguan. Ibu tolong kasih tahu Bro Seth. Kalau berdoa harus betul-betul yakin, jangan ada keraguan sedikit pun juga. Tolong Anda kalau berdoa yakin jangan ada keraguan dan jangan ada kebimbangan. Nanti imersinya tidak bisa jalan. Ya, saya kira ini dulu. Nanti kita berdoa lagi. Oke, Tuhan memberkati. Ya, masuk dari kolom komentar dari Bapak Jara Lim Gifsang. Doakan aku Pak Pendeta, belum sembuh, masih belum bisa jalan dan susah. Saya tidur, lutut dan telapak kaki. Mohon doanya. Ya, pegang, rapatkan kedua kaki, lututnya pegang. Kedua lututnya pegang sekaligus dengan tangan kanan. Tuhan Yesus Engkau berkati, kekasih-Mu dan sembuhkan ia. Lututnya kuat dan tapak kakinya ringan. Rasa kebas di kaki, rasa tebal hilang, dan juga lututnya ringan. Katakan dengan iman, lutut ringan dan juga tapak kaki ringan. Rasa sakit hilang, dan kakinya kuat di dalam nama Yesus. 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 Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, sekali lagi bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki pergumulan, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi langsung nomor WhatsApp yang tertera di ponsel HP masing-masing dari Bapak Ibu saudara-saudari. Dan masuk dari layanan WhatsApp. Ya, shalom Bu. Halo? Iya.
Halo. Ya, shalom. Ya, halo. Ya, shalom. Gimana, Bu? Dengan Iya, Ibu selamat siapa? malam. Malam-malam. Dengan Ibu siapa Iya, ini? saya. Halo. Ya, terus? Saya itu penciuman itu. Halo. Ya, silakan Ibu. Anda Kami dengar. Ya. Silakan terus, kami mendengarnya. Saya mendengarnya, Bu. Iya. Silakan terus. Oh iya. Penciuman saya itu sudah 16 tahun dari 2002 itu 2004 itu enggak bisa cium apa-apa, Pak. Jadi hidungnya tersumbat, Bu? Ya. Tersumbat hidungnya? Saya itu batuknya juga sudah hampir 1 tahun ini tidak sembuh-sembuh batuk. Lalu yang berikut lagi, ya pendengaran masih terlalu jelas pendengaran. Ya, saya minta didoakan Bapak Pendeta. Ya, yang saya mau tanya hidungnya maksudnya tersumbat. Gini Pak, bagaimana? Hidungnya maksudnya tersumbat, Bu? Hidung tersumbat. Iya, Ibu kan bilang nggak bisa cium apa-apa kan? Enggak, hidung pun tidak tersumbat Pak. Biasa aja, cuma nggak bisa cium. Ah, itu yang saya mau tanya. Oke, Ibu namanya siapa? Iya, Pak. Iya. Namanya siapa, Bu? Iya, makasih ya. Iya, makasih ya. Tunggu. Tuhan berkati. Ya, halo. Ya, Pak. Nama Ibu siapa? Saya belum tahu nama Ibu. Saya mau tanya dulu. Sebelum saya berdoa. Iya. Nama Ibu siapa ya? Halo? Nama saya Kristina. Oke, pertama Ibu tutup dulu telinga Ibu dengan tangan kanan. Tutup telinga Ibu lubang dengan telinga. tangan kanan. Lubang telinga. Sudah? Iya. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Engkau jama kekasihmu Kristina. Jama dan sembuhkan ia. Roh tuli keluar daripadanya di dalam nama Yesus. Roh tuli keluar daripadanya di dalam nama Yesus. Pendengarannya normal baik telinga kanan dan kiri. Normal di dalam nama Yesus. Roh tuli keluar dari telinganya. Telinga normal di dalam nama Yesus. Pendengarannya normal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Ya, halo Bu. Bagaimana Ibu? Halo? Iya, Bu. Iya. Bagaimana Ibu? Iya. Sudah. Iya, mendengar. Ya. Sudah dengar. Oke. Sekarang yang kedua, Ibu pegang apalagi hidungnya. Tutup hidungnya dengan tangan kanan. Lubang hidungnya ditutup seperti ini, Bu. Lubang hidung ditutup. Iya, tutup lubang hidungnya. Bernafas dari mulut dulu. Tutup dengan tangan kanan. Jama dan sembuhkan kekasihmu ini. Jama dalam masalah penciuman. Engkau jama, yaitu ia tidak bisa mencium apapun juga. Apakah bau makanan dan juga semua bau dia tidak bisa mencium. Masalah saraf di hidung. Jama dalam nama Yesus. Masalah penciuman jama dan buat ia dapat mencium bau lagi dalam nama Yesus. Demikian terjadi di dalam nama Yesus. Penciumannya normal di dalam nama Yesus. Penciumannya normal di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Ya, halo Bu. Gimana? Bagaimana Ibu penciumannya? Coba dites Ibu penciumannya bagaimana Ya, sekarang? coba cari parfum atau apa itu. Dicium. Coba Ibu ambil sesuatu yang bisa dicium. Pedis sudah. Oke, tutup lagi. Tutup lagi dengan tangan kanan Ibu. Sudah? Dalam nama Engkau jama kekasihmu ini berhubungan dengan penciuman, agar ia dapat mencium bau-bauan, termasuk dalam nama Yesus. Bau wangi, bau busuk, dan juga semua jenis bau-bauan dapat diciumnya, diendusnya. Demikian terjadi di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Penciuman normal, saraf-saraf di hidung normal di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, tolong dicek Bu. Coba Ibu dites.
Ya, coba cium. Oh Ya, iya, boleh. coba ambil minyak kayu putih, Ibu. Ini pasti minyak pedasnya dicium, tapi harus Aromanya belum. Itu ya, pedasnya tercium, tapi aromanya sekali lagi, Bu. Tolong Ibu Iman ya. Ibu letakkan tangan kanan di hidung, Ibu. Bukan letakkan, Ibu. Tutup lubang hidungnya. Tutup lubang hidungnya, Ibu, dengan tangan kanan. Sudah? Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu ini dan tolong berkati ia, berkati penciumannya, berkati penciumannya, berkati penciumannya dalam nama Yesus. Berkati agar ia dapat mencium bau-bauan, semua jenis bau-bauan, tidak ada masalah. Di dalam nama Yesus, penciuman yang saraf di hidung normal di dalam nama Yesus, sembuh, ringan dan normal di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Ya, halo Bu. Ibu bagaimana reaksinya sekarang, Ibu? Coba dites, Ibu. Ya. Sudah? Sudah mulai sedikit. ini sudah bisa cium sedikit, Bu. Ya. Oke, sekarang pegang lagi. Tutup Pegang lubang lagi. hidungnya dengan tangan kanan. Tuhan Yesus, Engkau jamah hidungnya, jamah lubang hidungnya dan jamah saraf di hidungnya. Jamah saraf penciuman, jamah dan buat normal, dapat mencium semua bau-bauan tanpa masalah. Terbuka di dalam nama Yesus, terbuka di dalam nama Yesus, dan dia dapat mencium semua bau dengan sempurna di dalam nama Yesus seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus demikian terjadi. Ya, halo Bu. Ya, Bu, bagaimana, Bu? Bagaimana reaksinya, Ibu? Iya, Bu. Ya, ada. Ada. Ya. Sudah bau itu. Bisa cium sedikit, ya. Ya, oke. Jadi Ibu terima dengan iman. Sebentar selesai Facebook Live, tolong hubungi saya ya di WA. Tunggu. Terakhir, batuknya Bu. Batuknya belum. Pegang dengan tangan kanan. Lehernya Ibu pegang dengan tangan kanan. Oleh ya. Ya, mengenai batuk. Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu dan sembuhkan ia, batuk menahun. Jamah dan sembuhkan gatal di leher hilang. Dan masalah yang membuat ia batuk keluar. Buka mulut. Dalam nama Yesus. Roh batuk keluar, angin jahat di leher tenggorokan di paru-paru. Keluar saat ini. Keluar di dalam nama Yesus. Gatal di leher hilang. Gatal di leher tenggorokan hilang. Di dalam nama Yesus. Batuk berhenti dan roh jahat keluar. Roh batuk keluar. Keluar dari lehernya. Keluar dari paru-parunya. Keluar di dalam nama Yesus. 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 Asyadiyalahimnya sadaya. Wasadin ayahibilahim. Keluar engkau cepat. Roh batuk keluar. Dalam nama Yesus. Amin. Roh batuk keluar dalam nama Yesus. Roh batuk keluar dalam nama Yesus. Roh batuk keluar dalam nama Yesus. Demikian. Batuk menahun sembuh. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Ibu. Bagaimana? Ya. Bagaimana, Ibu? Itu kan batuknya kan tidak langsung tuh sekali-sekali toh, Bu. Tapi kan sudah lama banget. Jadi kalau enggak batuk ya enggak, tapi kalau batuk ya batuk Ya, gitu Ibu. loh, Bu. Terima dengan iman. Iya. Sekarang Ibu, namanya siapa? Saya belum tahu nama Ibu dari tadi itu. Namanya siapa? Ibu punya nama siapa? Nama Ibu siapa? Dari mana asalnya? Nama Kristina, Pak. Kristina. Dari mana, Ibu? Saya itu dari Maluku, Ambon. Oh iya, oke. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang membuat Anda yang Tapi tuli tinggalnya mendengar. di Semarang. Oh, Tapi tinggalnya tinggal di Semarang. Semarang ini. Oke. Saya di Jadi Semarang sekarang. berterima kasih kepada Tuhan Yesus, Bu. Ibu berterima kasih kepada Tuhan Ya, Yesus. terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Oke. Berterima kasih kepada Iya. Tuhan Yesus. Amin. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Ya. amin. Ya, biar saya sembuh ini ya, Bu ya. Terima dengan iman. Terima kasih. Ya. Ya. Ya.
Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, sekali lagi bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki sakit penyakit, baik dia itu asam urat, kolesterol, asam lambung atau gangguan yang ada di pencernaan, atau yang terikat dengan beban hidup macam stres, depresi, pemalu atau gila, Bapak Ibu saudara-saudari boleh mengikuti doa-doa tersebut. Dan masih banyak doa-doa lagi yang ada di channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu saudara-saudari. Bapak Ibu saudara-saudari boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta dengan nama channel Lefranta Kumansang atau juga bisa PS di Lefranta Kumansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan tadi dan masih banyak lagi doa sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu saudara-saudari, dan Bapak Ibu saudara-saudari tinggal mengimaninya. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, like, komen, dan share untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Anda yang mengalami masalah saraf terjepit, Anda yang mengalami masalah saraf terjepit atau saraf kejepit oleh tulang dan otot, pegang dengan tangan kanan bagian itu. Pegang dengan tangan kanan. Saat ini kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka yang punya masalah saraf terjepit karena tulang dan otot, dijepit tulang dan otot. Engkau jamah karena tekanan berat dan juga karena masalah-masalah kecelakaan. Engkau jamah saraf terjepit terbuka di dalam nama Yesus. Saraf terjepit terbuka di dalam nama Yesus. Rasa sakit dan nyeri di bagian itu hilang di dalam nama Yesus. Hilang di dalam nama Yesus. Hilang di dalam nama Yesus. Saraf terjepit terbuka dan juga sakitnya hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Demikian terjadi. Haleluya. Amin. Ya, dan masuk dari pesan messenger dari Vicky Mamangkei. Shalom Pak Lefran, saya boleh minta doanya lagi untuk mata saya melihat jarak jauh sudah agak kabur. Dan tulang leher belakang rasa sakit. Kadang sembuh, kadang kambuh lagi. Mohon Pak Lefran doakan lagi Pak. Ya, kalau yang begini Vicky, berarti Anda harus punya iman yang cukup. Karena Anda kan tidak telepon saya kan. Jadi pegang mata Anda dengan tangan kanan. Tuhan Yesus, Engkau jamah mata daripada kekasihmu Vicky. Mata minus sembuh. Di dalam nama Yesus, imani. Mata minus sembuh. Di dalam nama Anda juga yang punya masalah mata, untuk pandangan jauh atau minus, pegang dengan tangan kanan, tutup mata Anda saat ini. Dalam nama Yesus, mata minus sembuh di dalam nama Yesus. Mata minus sembuh di dalam nama Yesus. Mata minus sembuh di dalam nama Yesus. Bagian leher pegang dengan tangan kanan. Bagian leher yang sakit, belakang leher yang sakit, sembuh di dalam nama Yesus. Belakang leher yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh. Rasa sakitnya hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang tergerak hati untuk membantu mendonasi atau berpartisipasi dengan pelayanan kami, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi nomor yang ada di ponsel HP Android dari masing-masing Bapak Ibu saudara-saudari, atau bisa menghubungi di 0812 8855 9499. Sekali lagi di nomor 0812 8855 9499. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang tergerak hati untuk mendonasi atau berpartisipasi membantu pelayanan kami, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi nomor yang telah disebutkan tadi. Ya, dan yang terakhir dari Ibu Amira Bana. Selamat sore Pak Pendeta, tolong doakan saya kepalaku. Tolong doakan kepalaku, terima kasih. Pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit, Amira. Amira, tolong pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit kepala. Tuhan Yesus, Engkau jamah bagian kepala dari kekasihmu yang sakit, jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Rasa sakit kepala hilang, sembuh, ringan dan normal
di dalam nama Tuhan Yesus. Ringan dan normal, di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, ringan dan normal, di dalam nama Tuhan Yesus. Kepalanya ringan dan tidak sakit lagi. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, dan Bapak Ibu saudara-saudari, kita telah tiba di penghujung acara. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang belum sempat terlayani, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi nomor WhatsApp di 0812 8855 9499. Sekali lagi di 0812 8855 9499. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang belum sempat terlayani, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi nomor yang telah disebutkan tadi. Dan kita berjumpa lagi di minggu depan, di hari Sabtu dan Minggu, di jam 17.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan tutup pelayanan ini. Anda yang sakit, apapun juga, pegang dengan tangan kanan saat ini. Tolong Anda imani. Percaya dengan sungguh-sungguh. Kalau boleh Anda ikuti kata-kata saya. Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa sakit penyakit Anda itu hilang dan disembuhkan. Anda pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit di tubuh Anda. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, Engkau jamah kekasih-kekasih-Mu yang punya masalah sakit penyakit. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Sakit penyakit apapun juga hilang, sembuh, normal, ringan, dan tidak bermasalah lagi di dalam nama Yesus. Semua jenis benjolan susut mengecil dengan cepat dan hilang di dalam nama Yesus. Semua jenis benjolan susut mengecil dan hilang saat ini di dalam nama Yesus. Semua jenis masalah di kulit sembuh di dalam nama Yesus. Sakit penyakit apapun di kulit, gatal-gatal, alergi dan seterusnya sembuh di dalam nama Yesus. Sakit di tulang sembuh dalam nama Yesus. Sakit di daging, di otot sembuh dalam nama Yesus. Sakit di darah, di tulang, di urat sembuh di dalam nama Yesus. Demikian sakit di mata, telinga, hidung, tenggorokan sembuh di dalam nama Yesus. Arayalahim, sakit jantung, ginjal, lever, empedu, limfa, pankreas sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Semua sakit penyakit sembuh. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Asahilahi masadaya. Jama, sakit penyakit yang disebabkan roh jahat, aku perintahkan. Roh jahat keluar dalam nama Yesus. Roh jahat keluar dalam nama Yesus. Roh jahat keluar dalam nama Yesus. Sembuh. Ringan dan normal. Demikian terjadi. Demikian Engkau berkati kasih-kasih-Mu ini. Anda yang punya masalah apapun juga, angkat tangan kanan Anda. Mereka yang punya masalah di keluarga Engkau berkati dan rukunkan antara suami istri, orang tua dan anak. Sesama kakak adik Engkau rukunkan dalam nama Yesus. Dan juga mereka yang punya masalah keuangan finansial, Engkau berkati. Beri mereka pekerjaan, beri pekerjaan mereka kemunculan dan keberuntungan rezeki dari Tuhan. Dan beri prospek-prospek usaha yang baik. Dan Engkau juga memberkati mereka yang mau menjual asetnya. Di dalam nama Yesus. Berkati dengan kemunculan keberuntungan rezeki dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Demikian Engkau berkati kekasih-kasih-Mu dengan damai sejahtera, sukacita, dan ketenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati harapan-harapan mereka, dan Engkau berkati rumah tempat tinggal mereka dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba berdoa menutup pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.